kita terus memenuhi keinginan kita, kan dipikat, lama-lama diseret. Betul. Tapi jangan lupa loh, firman Tuhan selanjutnya dikatakan, kalau kamu terus membuahi keinginanmu akan melahirkan dosa. Dosa. D-O-S-A. Apa hubungannya membuahi keinginan melahirkan dosa? Nggak bisa dipungkirin sekarang karena begitu hasratnya. Makanya kalau kita beralih dulu sebentar ya. Kita nih jangan suka iseng-iseng. Iseng-iseng tuh apa sih? Iseng-iseng jalan-jalan lah. Misalnya kalau istirahat zaman now itu istirahat dulu lah, me time lah, healing. Istilahnya healingnya kemana, nge-mall. Oke, jalan-jalan. Lihat ada diskon. Buy one get one, 50 plus 20. Padahal seharusnya itu bukan kebutuhan. Betul. Begitu kita masuk ke dalamnya, akhirnya kita membuat sesuatu yang seharusnya tidak butuh jadi seakan-akan butuh. Iya loh, padahal seharusnya kalau ini dibeli, ini nanti berapa lama kemudian ini aku pasti membutuhkan. Sesuatu yang seharusnya tidak butuh jadi dibikin-bikin butuh karena keinginannya sudah mengalahkan kebutuhannya itu tadi. Nah, kenapa bisa jadi dosa? Karena terus terikat, makanya jangan jalan-jalan, akhirnya terikat. Dan yang kedua akhirnya yang terjadi apa? Hutang. Makanya dikatakan kalau kamu akhirnya terus membuahi dari dosa. Karena apa? Akhirnya berhutang. Dan ini sebuah fakta bahwa jenis seperti ini menghasilkan penderitaan. Jadi uang bisa berimplikasi kepada penderitaan. Contoh, hari-hari marak sekali di kalangan anak muda dan di media kita dengarkan bahwa banyak anak-anak muda terpikat oleh pinjaman online. Saya ingatkan kepada pemirsa, berhati-hatilah. Karena kalau kita mudah terbujuk rayu oleh pinjol, bisa benjol. Ya kan? Dan itu tidak akan mendatangkan kesukacitaan, penderitaan, dan itulah berbuahkan dosa akhirnya. Kata dosa sendiri dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu adalah melenceng dari tujuan, melenceng dari sasaran yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan tujuan hidup kita itu dalam keserupaan seperti Kristus, lalu memerintah bersama dengan Dia sebagai Raja di bumi ini. Tuhan menginginkan kita hidup itu seperti tadi firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahkan yang mengejutkan adalah kalau bicara soal doa, mungkin sekitar di Alkitab ada 200 kali disebutkan. Tapi soal uang yang hubungannya dengan uang 20.080 lebih. Wow, begitu banyak sekali. Makanya di dalam Alkitab pengajarannya Tuhan Yesus, Dia tidak pernah membandingkan dirinya atau seperti mensejajarkan posisinya kecuali dalam hal uang, yaitu mamon. Dia berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Maka itu berhati-hatilah. Ya, kita memang butuh uang, tetapi ingat baik-baik bahwa kita ada bukan untuk dikuasai oleh fasilitas termasuk uang. Kita ada justru menguasainya. Uang sebetulnya jangan dijadikan, walaupun sekarang telah banyak dijadikan alat, bukan cuma alat pertukaran, tapi sekarang uang telah banyak digunakan sebagai alat kekuasaan. Ini mengerikan sekali bahwa sehingga inilah yang terjadi, keadilan bisa diputar balikkan. Bagaimana seorang hakim yang memutuskan hukum bisa disuap. Bagaimana mereka pihak-pihak yang seharusnya berwenang menegakkan peraturan, tapi kemudian karena uang berbicara, akhirnya mereka bisa membelokkan. Wah, sampai diplesetkan tuh. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia sedih hati saya ketika KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dihormati, tapi sekarang dirubah. Mereka bilang apa? Dilecehkan begini. Kasih uang, habis perkara katanya. Wow, ya ingat baik-baik, uang bukan segala-galanya. Kita tidak munafik, kita membutuhkannya, tapi kita yang harus mengaturnya. Manajemen keuangan itu penting sekali.
Salah satu juga yang membuat kita merasa tidak cukup itu apa sih? Membandingkan. Pembandingan tuh sangat berbahaya loh. Karena gini, kita melihat orang lain punya itu. Yang apalagi seharusnya. Sosmed ini sekarang, wow. Nah, media-media sosial mereka menampilkan. Mereka ada di suatu tempat, ambil angle foto yang keren. Ada di Eropa, ada di Cina, Korea, Jepang. Sedangkan mungkin kita berpikir aku cuma bisa di sini-sini aja. Betul. Kita membandingkan diri. Oh, aku nggak seperti dia ya. Oh, aku kurang ini, itu punya ini. Terus kemudian kita juga membandingkan, wah si dia suaminya baik lah, tapi aku kok seperti ini. Pembandingan itu sangat berbahaya. Betul sekali. Karena kalau tanpa sadar, pembandingan itu akhirnya mendistract kita. Seperti ini katakanlah, kita lahir setiap orang itu pasti punya Tuhan berikan tujuan hidup. Tuhan juga berikan bagiannya masing-masing. Ya. Berkatnya sendiri-sendiri. Coba bayangkan, kita pasti punya tujuan, punya destiny ya. Tapi ketika kita membandingkan hidup dengan orang lain, sama aja ketika saya berjalan tidak memandang ke depan, tapi saya memandangnya terus kepada kepemilikan orang, pencapaian orang. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak akan bisa sampai kepada tujuan hidup saya. Karena saya selalu membandingkan dan membandingkan. Jadi setiap kita, kalau kita kasih judul adalah rasa cukup itu melegakan. Sangat melegakan. Membangkitkan rasa puas di dalam diri kita. Kalau orang punya rasa cukup, pemirsa, ini luar biasa. Dia tidak akan memiliki keinginan yang macam-macam. Ya. Ini penting sekali ya. Ketika kita memiliki rasa cukup, kita tidak akan memiliki keinginan yang bermacam-macam. Tapi kemudian yang penting sekali, ketika kita memiliki rasa cukup, akan mengalirkan aliran ucapan syukur yang terus bergerak di dalam diri setiap kita. Ada kuasa di dalam mengucap syukur. Karena ketika orang mengucap syukur dalam dirinya, maka dia bisa merubah suasana hatinya yang tadinya negatif berubah menjadi positif hanya karena dipenuhi dengan ucapan syukur. Tapi jangan lupa juga dengan mengucap syukur itu akan membawa signal kehidupan kita ini ya kembali berselaras dengan kehendak Tuhan. Wow, ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, lalu kemudian muncul selalu mengucap syukur. Ketika orang mengucap syukur itu enak sekali, seperti kita terlepas dari beban bentuk keterikatan. Dan Alkitab menjelaskan orang yang memuliakan Tuhan, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang mengucap syukur itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyelaraskan, mengucap syukur itu menyelaraskan kehendak kita dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Saya percaya seperti handphone tidak ada yang disebut dengan blank spot, blind spot, atau bahkan lemot. Tapi kita akan mengalami yang disebut hot spot, di mana signalnya kenceng. Ketika kita bersyukur karena timbul ada rasa, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Timbul rasa puas, mengucap syukur kepada Tuhan, maka akan terbangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan itu memberikan ketentraman di batin dan terhindar dari proses pembanding-bandingan, terhindar dari keinginan yang bukan-bukan, dan tidak terjerat dengan hawa nafsu yang bukan-bukan. Karena Alkitab menjelaskan dan mengingatkan sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, di dalam kitab Yakobus tadi, saya akan teruskan bagaimana 1 Timotius 6 maksud saya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, Anda bisa melihat Alkitab tidak menentang orang kaya loh. Ya, kalau kita kerja keras, rajin bekerja, berinovasi, pantang menyerah, maka kita bisa menjadi kaya tentunya. Tentu harus dengan cara yang benar, cara yang halal. Alkitab tidak menentang, tapi sikap di mana untuk mencapai kekayaan dengan cinta akan uang dan memakai segala cara untuk mencapai kekayaan, bahkan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, shortcut, jalan pintas diberikan, maka itulah yang membuat kita jatuh di dalam dosa dan terpikat oleh segala sesuatu
yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Ya, sekarang pertanyaannya adalah gini. Tadi kan dibilang rasa cukup melegakan. Pertanyaannya adalah kami bukannya rasa cukup, kami memang benar-benar tidak cukup. Nah, apa yang harus? Uang tidak cukup. Ya. Apa yang harus dilakukan sekarang kalau memang tidak cukup? Jadi yang harus dilakukan adalah kelola. Pertama adalah kelola. Kalau kita berdua sepakat suami istri, kita berdoa. Firman Tuhan juga berkata, kalau kamu saling sepakat, doa 2-3 orang, Tuhan akan mendengar. Jadi sekarang sepakat, apa yang harus dilakukan? Minta hikmat Tuhan. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Minta hikmat Tuhan, Tuhan kasih pintu-pintu surga terbuka. Tuhan kasih terobosan-terobosan. Hal-hal kecil kita juga jangan gengsi. Ada rekan kami cuma bisa bikin bubur ayam loh. Ya. Tapi bubur ayamnya Tuhan kasih hikmat sehingga bubur ayamnya enak sekali. Bahasa Mandarinnya hauce gitu ya. Dan akhirnya sangat diberkati bubur ayamnya. Kalau misalnya pemirsa di rumah, Tuhan kasih hikmat cuman bikin masakan tertentu, menjahit atau salon, lakukanlah, nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan terus mengajar, Tuhan akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati. Jadi kalau memang benar-benar tidak cukup, apa yang harus kita lakukan? Sepakat suami istri berdoa, minta hikmat Tuhan, dan yang kedua kita kelola. Betul. Yang ada kita kelola, minta Tuhan hikmat juga untuk mengelolanya. Karena selama kita hidup benar, Tuhan juga akan mencukupi kita. Nggak mungkin kita kekurangan. Tetap harus ada prioritas-prioritas yang diutamakan. Manajemen keuangan dalam keluarga begitu penting. Sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan sekali lagi, jangan mudah terjerat oleh segala bentuk hutang, termasuk pinjol. Mari belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan ketahuilah, ketika kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka akan membuat kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika penuh dengan ucapan syukur, itu akan membawa hidup di mana kita tidak akan menginginkan hal-hal yang tidak perlu di dalam diri kita. Nikmati segala kebaikan Tuhan. Para suami istri, keluarga yang sedang menyaksikan program kami ini. Dan ketika kita memiliki rasa cukup, akan menghindarkan kita dari segala bentuk persaingan, pembandingan. Ya, kita tidak akan mudah tergoda dengan orang lain flexing sekalipun. Karena kita sadar, seperti yang isi saya katakan, bahwa ada masing-masing bagian yang memang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita. Sehingga kita bisa berkata, enjoy aja, bikin hidup lebih hidup. Dan pemirsa, kalau ada di antara kita memiliki beban-beban khusus soal ekonomi, soal keuangan atau apapun, kami berdua dengan senang hati mendoakan Anda semuanya agar semuanya kita bisa memiliki apa yang disebut rasa content, rasa cukup sehingga timbul puas karena kita memiliki Tuhan yang telah mengisi lebih dulu segenap isi hati kita dengan kehadirannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa bagi pemirsa Household of Faith agar supaya mereka Tuhan memiliki rasa cukup itu. Dan mereka boleh menghidupinya Tuhan. Hindarkan dari segala keinginan apalagi cinta akan uang itu Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan uang. Tapi jangan sampai kami terpikat olehnya. Beri hikmat untuk mengelola apa yang kau percayakan kepada kami. Supaya jangan ada satupun kami yang terpikat oleh keinginan kami sendiri. Dan terjebak dengan hutang-hutang. Kalaupun ada yang sulit dalam keuangan terjebak dengan hutang. Kami berdoa beri hikmat untuk bisa sanggup menyelesaikannya Tuhan oleh pertolongan-Mu sehingga dimerdekakan dari cara hidup yang salah. Dan boleh bersyukur menikmati segala kebaikan-Mu. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami ada di Front One Boutique Hotel Taman Anggrek Jakarta Barat. Dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.